Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini Bang Kopi kembali akan menjawab pertanyaan Sobat Tani yang sudah dilayangkan lewat kolom komentar. Oke, sebelum dilanjut, seperti biasa ya, Bang Kopi spilkan dulu untuk edisi hari. Sekarang edisi hari Senin tanggal 9 Maret, masih di tahun 2026. Oke, Sobat Tani, Bang Kopi akan langsung saja menjawab pertanyaan salah satu sobat tani kita yang menanyakan, Kang, mupuk bulan ini urea dulu apa langsung NPK? Nah, di sini Bang Kopi menanyakan kembali, ini kan bulan 3 ya sobat tani. Sebelumnya sobat tani menggunakan pupuk apa dan di bulan berapa ya melakukan pemupukannya ya, dan melakukan penyimpanan titik tumbuh di bulan berapa ya, karena ada dua karakter atau dua kategori ya. Sobat tani menggunakan kategori penyimpanan titik tumbuh dari bulan 4 sampai di bulan 7, atau sobat tani melakukan penyimpanan titik tumbuh yang menggunakan dari mulai titik tumbuh bulan 8, 9, 10, 11, 12 hingga di bulan 3 ya. Oke, ajukan menggunakan titik tumbuh yang mana supaya untuk pemupukannya lebih tepat lagi ya sobat tani, karena beda penyimpanan titik tumbuh, beda pula untuk pemupukannya ya, metode pemupukannya. Dengan kata lain, untuk melakukan pemupukan itu kita lihat kondisi bahannya ya, jadi jangan menghitung bulan seperti itu sobat tani. Monggo diajukan untuk pertanyaannya kembali, masih seputar di pemupukan yang tepat. Oke, dan ini pertanyaan datang dari Mas Rohmat Gaming ya, yang menanyakan apakah pupuk yang kita gunakan bulan 3 ini ya, urea dulu apa NPK dulu. Nah ini ya buat Mas Rohmat. Dan apakah kopi Mas Rohmat itu pohonnya masih masuk dalam kategori karakter pohon muda atau pohonnya sudah tua? Kalau tempat Bang Kopi, pohonnya ini sudah tua ya, sudah puluhan tahun, masuk dalam kategori tahap pemulihan. Nah ini masih fase transisi dari sakit menuju ke penyembuhan. Nah maka dari itu Bang Kopi nggak menggunakan jenis pupuk tunggal ya, seperti nitrea dan urea, itu kan tunggal hanya nitrogen, melainkan Bang Kopi menggunakan pupuk langsung genjot pakai KCL dan NPK Mutiara Grower. Karena sejatinya kembali Bang Kopi ingatkan, untuk pH tanah yang normal atau pH tanah yang stabil antara 6 sampai 7, air hujan itu sendiri udah mengandung nitrogen, ditambah dengan nitrogen yang berada di kandungan NPK Mutiara Grower, itu udah cukup untuk membuat pertumbuhan atau vegetatif bahan B0 kita subur ya. Nih bahan-bahan sambungan Bang Kopi bisa sobat tani saksikan sama-sama. Ini penyambungan di bulan 10 untuk luasan udah panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya normal ya. Nah, yang itu pun normal. Kondisi pembuahan normal. Ini kopi lengkong atau rupe. Dan yang atas ini sambungan barunya klon daun lebar. Nih klon daun lebar tuanya ya, amazing. Dan ada lagi pertanyaan ya sobat tani dari akun _ninja merah ya. Bang mau tanya, NPK Mutiara Grower dicampur NPK Ponska dan KCL apa tidak apa-apa Bang? Sebaiknya kalau belum terlanjur membeli, daripada kita menggunakan NPK Ponska, lebih baik kita perbanyak aja untuk NPK Mutiara Growernya. Toh kita mempergunakannya atau mengaplikasikannya sedikit kok ya. Nih Bang Kopi pohon seperti ini pun hanya menggunakan 2 sendok ya, ini 2 sendok NPK Mutiara Grower dan 2 sendok KCL aja untuk pohon yang seperti ini nih. Nih tuh untuk pembuahan ya, tuh, dan bahan ya.
Nah, tapi Bang Kopi menggunakan metode 1 tahun 4 kali ya. Kemarin Bang Kopi di bulan 1 ini menggunakan dosis 2 sendok NPK Mutiara Grower dan 2 sendok KCL ya, dopingnya. Dan nanti di bulan 4 Bang Kopi gas lagi KCL dan NPK Mutiara Grower. Karena pohon kopi di tempat Bang Kopi sudah tua, membutuhkan kalium yang tinggi ya Sobat Tani. Dan jangan kita kasih nitrogen yang tinggi ya, rawan retak dan rawan terserang hama dan penyakit. Seperti itu ya Sobat Tani. Misalnya tidak sedikit untuk Sobat Tani kita yang ragu untuk memupukannya, katanya kok sedikit ya 2 sendok ya. Jangan salah ya Sobat Tani, 2 sendok untuk NPK Mutiara dan 2 sendok untuk KCL itu jumlahnya cukup lumayan ya. Hampir 1 centong juga tuh jumlahnya. Oke, jadi daripada kita banyak jenisnya seperti NPK Posca, NPK Mutiara, ada lagi KCL, ada lagi Nitrea, ya udah itu aja, 2 jenis itu aja udah cukup ya. Seperti NPK Mutiara Grower dan KCL itu aja udah cukup mumpuni ya sejatinya untuk penyerapan, untuk fungsi ya. Untuk di penyerapan supaya mempercepat fungsi NPK Mutiara Grower, nah makanya Bang Kopi duetkan KCL ya. Jadi KCL itu banyak sekali khasiatnya ya, yang jarang sekali dibahas tentunya oleh masyarakat petani kopi pada umumnya. KCL itu bisa membantu pupuk NPK Mutiara Grower atau pupuk yang lain-lainnya, penyerapannya itu lebih cepat. Makanya nih di pembuahan yang ini cepat sekali gedenya ya. Dari Motoyuyu ke Degan hanya membutuhkan 2 bulan aja, cepat sekali besarnya. Nah, untuk di penuaan lambat ya, karena proses yang sangat sempurna. Untuk pengisian lama dia, menuju ke tuanya itu lama, menuju ke merah merona ya, karena proses pengisian sangat sempurna, amazing ya, sangat padat dan berisi ya. Ayo gaskan ya Sobat Tani. Yuk, siapa lagi yang mau merasakan pembuahan kopinya padat dan berisi, amazing, lakukanlah step by stepnya seperti yang Bang Kopi sarankan. Karena sejatinya di NPK Mutiara Grower aja tuh ya, 1 jenis pupuk itu aja, tapi kandungannya banyak ya, sangat komplit. Ada magnesium, ada mangan, ada zinc ya, ada boron di situ, ada SP36, ada nitrogen, ada kalium dan fosfor. Jadi sangat-sangat amazing ya. Ya monggo tes dan uji cobakan bagaimana khasiatnya ya. Pasti Sobat Tani nanti ya lumayan ya, ada kejutan di kebunnya nanti, ada perubahan lah. Dengan catatan kembali di pH tanah tuh, sering Bang Kopi beberapa kali membuat videonya, sering mengingatkan ayo cek pH tanah sebelum melakukan penaburan pupuknya. Karena ketika pH tanah drop ya, jadi ketika langsung kita melakukan pemupukan nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Maka dari itu cek pH tanah. Kalau pH tanahnya drop, lakukan sesegera mungkin menabur kapur dolomitnya. Seperti itu Sobat Tani. Seperti yang mengkhawatirkan serangan hama dan penyakit tuh di NPK Mutiara Grower ada ya Sobat Tani. Jadi seperti kandungan KCL yang tinggi ya, itu membantu menetralisir segala macam hama dan penyakit menyerang, termasuk jamur ya, jamur ranting, jamur buah, jamur akar tuh. Karena pH tanah yang stabil, jadi seluruh kandungan yang berada di NPK Mutiara Grower itu dapat berfungsi semuanya, termasuk PBKO, si makhluk kecil mungil tapi bandel dan sangat merugikan kita ya. Karena bahan yang kita simpan sering sekali dilobangin. Nah, seperti bahan yang sudah seperti ini sering kali dilobangin ya, kita cek sini. Nah, bahan-bahan seperti ini kemarin ini bawahnya sempat terkena hama PBKO di bawahnya, tapi dikarenakan untuk di kandungan NPK Mutiara Grower itu sangat banyak, seperti magnesium yang fungsinya memperbaiki dinding sel atau kambium
yang berlubang atau retak-retak itu berfungsi ketika digerek bawahnya tidak langsung mengalami layu dan mati, masih mampu bertahan ya. Dan akhirnya ketahuan untuk lubangnya, maka sudah suntik ya, sudah disuntik sama Bang Kopi ini kemarin dan alhasil masih bertahan itu ya. Maka Bang Kopi nggak banyak-banyak jenisnya, hanya 2 jenis aja. KCL tunggal, ada mahkota mop, ada juga sebelumnya seperti di KCL-nya dari Belarus, Rusia, akan tetapi sekarang sulit ya Bang Kopi mendapatkan yang dari Rusia itu kemarin. Tapi sama aja kok, KCL yang mahkota mop itu pun bagus seperti itu. Ya sobat tani, ini bisa menghasilkan buah seperti ini. Sakit pohonnya tadinya juga. Tuh. Ada gejala retak-retak. Nah, nih ya. Kalau sobat tani mau tahu sejatinya, di tempat Bang Kopi ini pohonnya tadinya banyak yang sakit. Makanya Bang Kopi nggak berani melakukan pemupukan unsur hara tunggal menggunakan nitrator. Ya, beda halnya jika sobat tani tanamannya masih muda belia ya. Nih. Oke, menjawab juga pertanyaan sobat tani kita yang menanyakan, Bang, sambungan di bulan 10 tempat aku kok udah ada yang gejala di 2 dompolnya pecah pori, wajar ya? Nah, ini di MDPL tinggi pun di suhu dingin karena efek cuaca ketika panas sekali itu memicu rangsangan terjadinya keluar bunga lebih cepat. Ini 1 2 di dua ruas mengalami sedikit pecah pori ini. Jangan khawatir, maka yang 2 dompol ini itulah yang akan terjadi pemetikan lebih awal, yaitu di bulan 4. Jadi sisanya ini nanti ini masih mau memanjang ke sana ya sobat tani. Biasanya kan terjadi 14 dompol nih untuk yang di bulan 10. Nggak apa-apa 2 atau 3 dompol metik di bulan 4, nanti yang 11 dompolnya bulan 5 hingga di bulan 6 panen rayanya itu ya. Jadi jangan khawatir untuk yang terkena pecah pori sekarang. Apalagi di suhu panas tempat sobat tani ya wajar ya, karena kalau di daerah panas bahkan di bulan 3 sudah metik awal. Kalau di daerah dingin ya bulan 4 metik awalnya. Seperti itu sobat tani. Oke, jadi di bulan 4 Bang Kopi kembali duetkan KCL dan NPK Mutiara Grower supaya sejak dini sudah terbentuk ya yang namanya ketahanan hama. Ya, ketahanan serangan hama dan penyakit, serta ketahanan dahan ini ketika nantinya lebat sekali over, maka tidak akan terjadi tumbang dari bongkotnya ini ya. Jadi sejak dari bulan 4 bahkan di bulan 1 kemarin ya, jadi sudah tertanam sejak dini penguatan ranting dan dahan ini ya. Jadi udah nggak khawatir lagi ketika nantinya pembuahannya over. Jadi nggak perlu susah-susah kita mencari penunjang kayu ya. Nih. Itulah gunanya pupuk kalium sejak dini. Selain memperkuat imunitas tanaman kopi kita terhadap serangan hama dan penyakit, kandungan kalium pun fungsinya memperkuat dahan-dahan kopi kita ketika terjadi pembuahan yang full tentunya ya, seperti ini. Padahal ini kecil ya dahannya, jadi mampu menahan bebat seberat itu. Lentur kecil ya. Jadi kalau tidak kuat KCL-nya ini bisa tumbang kena angin. Jadi itulah fungsinya KCL yang jarang sekali dikupas tuntas untuk manfaatnya pada tanaman kopi kita tuh. Bahkan di daunnya pun Bang Kopi tadinya mau mengurangin daun ini pakai tangan kosong sangat sulit ya, ke daun-daun pokoknya ya. Jangan khawatir petikannya alot ya atau susah. Yang dikhawatirkan sama kita itu buahnya nggak ada ya, khawatir, atau buahnya pecah dompol itu khawatir kalau Bang Kopi. Kalau masalah metik nggak khawatir seperti itu. Jadi monggo terapkan step by stepnya jika menginginkan pembuahan kopi kita itu lebat ya, seperti itu.
Dan jangan lupa ketika pembuahannya over, kita harus selalu menyediakan bahan penyetabil supaya tidak terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nih, di pohon kopi yang ini pun nih, Bang Kopi sudah buatkan penyetabilnya. Ada satu nih sambung dahan, 1, 2, 3, 4, 5 penyetabilnya ya, menggantikan posisi buah yang sekarang ini. Jadi seperti itulah kandungan unsur hara tunggal KCl dan NPK Mutiara Grower ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, banyak sekali kita mengaduk-aduk ya, karena cukup memilih 2 jenis itu aja. Kandungan untuk unsur hara sangat komplit, dan terlebih kita menggunakan kapur dolomit, yang mana kapur dolomit itu ya Sobat Tani bukan hanya bisa menaikkan pH tanah, kapur dolomit itu pun membawa unsur hara seperti magnesium dan kalsium ya. Maka ketika kita sudah menaburkan magnesium dan kalsium yang ada pada dolomit, ditambah lagi dengan NPK Mutiara Grower, itu udah luar biasa ya. Luar biasa suplai vitamin yang diserap oleh tanaman kopi kita. Seperti itu Sobat Tani. Monggo, gas-gaskeun. Jangan sampai kendor, tetap semangat tentunya. Yang banyak kopi sakit, retak-retak nih, masih bagus pembuahannya kok. Padahal ini sudah sekitar 15 tahun pohon ini ya. Untuk pembuahan masih luar biasa, masih produktif. Yang penting kita terapkan trik dan cara pemupukannya. Tepat memilih jenis, tepat pula mengaplikasikannya. Oke Sobat Tani, Bang Kopi ingatkan kembali, ketika kita memiliki buah kopi yang sangat lebat, jangan lupa selain menyiapkan bahan penyetabil buah, perlu Sobat Tani ingat kembali bahwasannya harus didoping ya, atau penambahan suplai pupuk. Ketika di bulan 10 sudah kita kasih, di bulan 1 hendaknya dikasih supaya untuk pembuahan bagus, untuk bahan untuk calon di tahun 2027-nya juga bagus. Contoh di Klon Tugusari ini. Tuh ya Sobat Tani. Di Klon Tugusari ini untuk buah amazing, glowing, dan untuk bahan itu bahan B2 lanjutan dan sambungan baru normal pertumbuhannya. Ya, karena di bulan 1 kemarin Bang Kopi doping atau penambahan unsur hara, kita naikkan yang tadinya 2 sendok untuk yang sekelas Klon Tugusari ini. Karena ada 12 raja, Bang Kopi kasih dosis kemarin 3,5 sendok ya, baik KCl dan NPK Mutiaranya. Jadi semakin banyak bahan, semakin naikkan dosisnya ya, jangan sama ratakan. Kalau seperti ini sih Bang Kopi cukup hanya 2 sendok aja, udah cukup. Alhasil tuh untuk bahan ya, wow, amunisi di tahun 2027 udah siap. Oke, di pohon ini pun tadinya sakit tuh, udah Bang Kopi pangkas bawahnya menggunakan gergaji. Ini masih kembali di masa transisi dari sakit menuju tingkat ke penyembuhan yang lebih sempurna lagi. Seperti itu Sobat Tani. Semuanya pasti bisa kok ya, semuanya bisa membuat kebunnya itu bagus, asalkan kita masih mau berusaha tentunya, dan tetap bersemangat menimba ilmu, belajar tentunya, dan terapkan ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan step by stepnya, supaya tidak terjadi kegagalan ya Sobat Tani. Seperti itu, Bang Kopi pun selalu bereksperimen, baik dosis pupuk ya, bereksperimen mengenai suatu pohon 3 sambungan, bagaimana cara menyeimbangkannya agar bagus semua ya. Ada triknya ya Sobat Tani. Sudah Bang Kopi seringkan, ketika dalam satu pohon ada 4 sambungan, jangan dibuat seperti bonsai
ya. Bang, bonsai itu seperti apa? Nah, ini Tugu Sari ini bonsai ya. Karena satu pohon ada 12 raja. Bonsai. Satu sambungan. Nah, Bang Kopi trik satu pohon 3 sambungan jangan dibuat seperti bonsai. Ya, atur-atur aja. Satu sambungan jika ranting tunggal itu kita simpan 4 aja. Kalau di bahan raja kita simpan 2 aja. Jadi kalau ada 4 sambungan satu pohon maka total hanya 8 raja. 8 raja menggunakan titik tumbuh di bulan 10 itu bisa menghasilkan 4 kg ya sobat tani, dengan trik pemupukannya tentunya yang pas. Pahamkan ya sobat tani ya. Sobat tani, sekiranya Bang Kopi cukupkan dulu untuk konten video sore kali ini, mengingat udah turun hujan lagi rintik-rintik nih tempat Bang Kopi, dan mudah-mudahan ada hal positif dari konten yang Bang Kopi sajikan. Tentunya Bang Kopi akhirin sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.